kita memasuki saat teduh dan berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita masuk ke dalam hadirat Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman sebagai pendahuluan khotbah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 446 ayat 1 dan 2. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya. Setialah, setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka. Diputuskannya rantai setan, kau bebas
bebas dari kesempitan, setialah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel yang tertulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Marilah kita membacanya secara responsoria. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang menulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita baca bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabda Allah, mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 232 ayat 1 dan 2. Senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi teguh, selamalah jiwaku, selamalah jiwaku, selamalah, selamalah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darahnya. Selamalah, selamalah jiwaku.
kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami mengucap puji syukur kepadamu oleh karena belas kasihan-Mu. Kau memberi napas kehidupan dan kesehatan bagi kami. Boleh kami ambil bagian dan berada di rumah-Mu yang kudus ini. Bapa, kami telah menaikkan pujian kami. Terimalah pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengar sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Kau utus di dunia ini saat ini berada di tengah-tengah kami, di hati dan pikiran kami, sehingga boleh kami bersuka cita mendengar firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah sebagai alat-Mu yang tidak sempurna. Sesungguhnya Engkau yang bekerja, hamba hanya sebagai alat. Jadilah kehendak-Mu, sembunyikan di kaki salib-Mu, Engkau yang berkata-kata. Kau ambil alih semua kesempatan ini, dan nama-Mu lah dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau Bapa. Amin. Salam. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pertanggihan kita, ibadah kita malam ini, tanggal 8 November 2022. Sebagaimana biasa pertanggihan kita yang kita adakan di gereja kita, sampailah kita pada waktunya untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari perjanjian baru dari kitab Lukas 21, dimulai dari ayat 7 sampai ayat 19, kami bacakan untuk kita. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu."
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami sudah membacakan firman Tuhan sebagai renungan khotbah untuk kita malam ini, yang dimulai dengan perkataan firman permulaan penderitaan. Ketika Yesus masih di dunia, hal ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ketika bait Allah akan diruntuhkan, dari sanalah sesungguhnya murid-murid bertanya. Karena Yesus pada saat itu berfirman di ayat sebelumnya, ayat 5 dan 6 tentang bait Allah akan diruntuhkan. Maka para murid langsung merespon, kapan itu akan terjadi, Guru? Ketika itu Yesus menjawab, memberikan respon dengan pertanyaan murid-muridnya, itulah yang kita baca saat ini. Tentang yang kita sudah baca ini, hampir semua sudah terjadi. Akan ada kesulitan hidup, akan ada perang antar negara, kerajaan dengan kerajaan, kelaparan, sakit penyakit. Yang terbaru, khusus untuk contoh perang, dua negara sedang berperang, Ukraina melawan Rusia. Oleh karena ini berdampak luas, Presiden kita Jokowi juga pergi ke sana, menempuh perjalanan panjang. Tujuannya supaya perang berhenti. Ternyata kalau kita baca firman malam ini, perang itu bahagian dari perjalanan kehidupan kemanusiaan. Termasuk Yesus sendiri sudah menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Akan ada kelaparan. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama, bahkan untuk tahun yang akan datang sudah digambarkan akan semakin sulit dan rumit. Presiden kita yang menyatakan itu. Tidak akan mudah. Secara sederhana digambarkan, ada 3 persoalan yang akan selalu membuat dunia makin sulit dan rumit. Apa itu? Yang pertama tentang lingkungan. Yang kedua tentang pangan. Dan yang berikutnya tentang energi. Yang 3 itu secara pemahaman yang akan menjadi bagian dari kehidupan dunia ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid masih bersama Yesus dan Yesus masih di bumi, kita bisa melihat bagaimana kekhawatiran murid-murid dan bagaimana mereka langsung mengajukan pertanyaan itu kepada Yesus. Kapan itu akan terjadi? Maka ketika tahun 1862, tahun 1861 datang kekristenan ke Tanah Batak. Sampai sekarang sudah 161 tahun. Kita mau melihat firman ini apakah sudah terjadi? Apakah Yesus akan datang atau sudah datang yang kedua kali? Ternyata tidak. Tapi semua yang kita baca tadi tentang akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit sudah terjadi. Baru saja kita mengumpulkan bantuan dari gereja kita yang kita kirimkan ke Tarutung Tapanuli Utara, terjadi gempa di sana. Di sini pun firman Tuhan akan terjadi gempa. Untuk saat ini kita boleh melihat bagaimana murid-murid sangat khawatir dengan apa yang disampaikan Yesus tentang penderitaan dan akan datang Dia yang kedua kali. Boleh kita lihat bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, orang percaya. Bulan ini, bulan kedua terakhir tahun 2022.
Bahkan Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya dengan datang penyakit yang disebut tadi di firman ini, yang kita tahu bersama-sama dunia pun hampir kolaps oleh karena COVID-19. Tetapi kita sampai saat ini masih hadir di rumah Tuhan. Mohon maaf, ya sebagian dari warga jemaat kita ada yang memang terkena penyakit itu selamat, tapi ada juga yang memang sudah mendahului kita. Nah, kembali lagi ke firman saat ini. Kapan itu akan terjadi? Banyak tokoh-tokoh atau hamba-hamba Tuhan yang membahas tentang kapan Yesus akan datang kedua kali dan bagaimana permulaan penderitaan ini dihubungkan dengan Yesus yang akan datang kedua kali. Dilakukan berbagai hal melalui penelitian, kajian-kajian secara teologi, penerbitan buku-buku, diadakan seminar-seminar, itu boleh-boleh saja. Tapi apakah itu sebagai pedoman sehingga kita akan sampai pada kehadiran dan kedatangan Yesus yang kedua tidak melalui ini semua? Tidak. Tidak pernah hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh Alkitab membuat yang secara mungkin ilmu pengetahuan sehingga apa yang disampaikan Yesus tadi kepada murid-muridnya, jangan itu terjadi. Apa itu? Ya termasuk kelaparan jangan ada, perang jangan ada, kemudian jangan ada penyakit-penyakit. Kalau secara teknologi, ilmu pengetahuan kesehatan boleh, penyakit tidak ada. Tetapi ketika akhir-akhir ini kita lihat ilmu pengetahuan semakin maju, Allah Bapa menunjukkan kuasa-Nya dengan benda yang sangat kecil berupa COVID-19 yang tidak pernah terlihat dengan mata kasat mata, tapi dunia darurat oleh karenanya. Artinya apa? Boleh saja Tuhan memberi kemajuan ilmu pengetahuan bagi kita. Boleh saja orang membuat rancangan-rancangan bagaimana menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi saat ini firman Tuhan menyapa kita, bagaimana kita sebagai orang percaya menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena sesungguhnya itulah hadiah utama, hasil akhir hadiah utama yang kalau secara iman kita disebut mahkota kehidupan yang kita nanti-nantikan. Kita baca di ayat ke-13, setelah Yesus menyampaikan supaya murid-muridnya berjaga-jaga tentang permulaan penderitaan itu, tetapi di ayat ke-13 justru Yesus sampaikan firman-Nya yang kita baca seperti ini dia. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Yesus sudah memfirmankan bagi kita, kalau dulu ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya, saat ini kita yang hadir di gereja ini adalah murid-murid Yesus, kepada kita ini disampaikan saat ini. Bahwa seperti apapun penderitaan yang kita baca tadi di ayat-ayat terdahulu, tetapi Yesus menyampaikan hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Firman Tuhan menyampaikan ke kita melalui nasnya malam ini, hal itu akan bersaksi. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, boleh kita renungkan sebentar, boleh kita ingat sebentar, setiap pergumulan hidup yang boleh Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, yang sumbernya itu boleh dari diri kita sendiri, boleh dari
suami ke istri, istri ke suami, anak ke suami, anak dengan anak, dan seterusnya. Tidak harus perang yang terjadi seperti yang difirmankan Tuhan, tidak harus kelaparan, tidak harus sakit penyakit. Untuk saat ini, dari semua yang digambarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang permulaan penderitaan sambil kita menanti kehadiran yang kedua kali itu, boleh dibilang tidak ada yang kita alami saat ini. Perang tidak ada di Indonesia. Kelaparan saya rasa juga tidak. Sakit penyakit iya, tetapi kita yang hadir di sini tidak ada yang sakit penyakit untuk saat ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau itu tidak ada lalu kita tetap tidak bisa bersaksi? Tidak. Karena pergumulan itu besar kecil, itu hati kita, iman kita yang mengukur. Tapi yang perlu kita renungkan dan boleh kita bawa pulang ke rumah malam ini adalah, apapun pergumulan hidupmu, maka hal itu akan menjadi kesempatan bagi kita untuk menjadi saksi. Karena kita semua harus menjadi pelaku dan penikmat firman Tuhan. Suatu ketika Martin Luther, tokoh reformasi kita, menyampaikan itu. Karena sampai saat ini selalu dipertanyakan orang, kapan Yesus yang kedua kali datang? Secara umum, Yesus sendiri ketika ditanyakan itu, Yesus menjawab, saya tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tapi Martin Luther, tokoh reformasi kita, menyampaikan itu, tidak perlu kita harus tahu kapan Yesus datang. Yang perlu bagi kita adalah, kerjakanlah kebun anggurmu. Itu kata Martin Luther itu. Tidak perlu bagi kita kapan Yesus datang yang kedua kali. Artinya bukan berarti kita tidak mengetahui itu. Namun iman percaya kita dan kehidupan kita tidak boleh tersedot dan berpindah ke arah itu, sehingga boleh membawa hal negatif kepada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita baca di dalam firman ini, tidak ada diharuskan kita tahu kapan Yesus datang yang kedua kali. Meskipun dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali kita diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan. Itu Martin Luther yang menyampaikan. Tidak perlu kita tahu kapan Yesus yang kedua kali datang, tetapi tetaplah kerjakan kebun anggurmu. Apa kebun anggur kita? Ya kehidupan kita ini. Seperti apa kita saat ini, di rumah kita, di pekerjaan kita, itulah kebun anggur kita. Kalau kata Martin Luther, itu yang harus kita kerjakan. Dikerjakan sebagaimana? Ya sebagaimana kita anak-anak Tuhan. Itu yang perlu kita ingat. Yang berikutnya, apalagi kira-kira yang mau kita bawa pulang dari pertanyaan kita hari ini? Setelah kita tahu bahwa penderitaan itu adalah bahagian dari kehidupan kita yang semakin menguji dan mematangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, maka di ayat 14 juga disebutkan, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Nah ini artinya apa? Bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita ini adalah ranting yang melekat kepada Tuhan. Ketika kita mendengar ada penderitaan, jangan kita mengambil alih, sehingga kita seolah-olah mau menghadirkan pembelaan dengan kita, tidak. Maksudnya kita tetap menjadi tubuh Kristus yang hanya senantiasa mengandalkan dan menaruh harapan kepada Yesus Kristus lewat pertolongan Roh Kudus. Karena ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Allah Bapa telah mengutus Roh Kudus, penolong penghibur kita yang senantiasa boleh kita undang hadir di kepribadian kita masing-masing, menguatkan kita untuk menjadi pelaku dan penikmat firman Tuhan. Jangan kita melakukan pembelaan terhadap diri kita. Itu di ayat 14. Kemudian
Di ayat berikutnya ada penderitaan yang digambarkan Yesus. Tetapi kami mau sampaikan bahwa bagaimana pertolongan dan bagaimana perlindungan sebagai kita anak-anak Tuhan. Lewat firman yang kita baca malam ini, itu boleh kita lihat di ayat 18. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Boleh kita ketahui bersama bahwa rambut secara alami itu mudah hilang, mudah gugur. Tapi saat ini Yesus menjadikan itu sebagai gambaran bagaimana Yesus senantiasa beserta kita. Bahkan rambut kita yang secara alami pun akan hilang. Tetapi saat ini oleh Yesus, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Yang berikutnya di ayat 19, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, di sini mungkin yang harus kita pahami bersama, Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mau kita bawa pulang ke rumah tadi. Yang pertama kami sampaikan adalah tokoh reformasi gereja kita Martin Luther menyampaikan, jangan kita terbuai dengan penderitaan ini, jangan kita terbuai dengan kapan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi tadi Martin Luther menyampaikan, tidak perlu bagi kita kapan Yesus datang yang kedua kali, tapi kerjakanlah kebun anggurmu. Nah, pada saat kita mengerjakan kebun anggur ini, maka di ayat 19 itu tetap bertahan. Kalau kamu tetap bertahan. Secara sederhana, kita sebagai orang percaya, maka kita harus menjadi pelaku dan penikmat firman Tuhan. Kemudian Yesus suatu ketika menyampaikan bahwa mengikut aku, menyangkal diri, memikul salib, dan ikutlah aku. Nah, ini sama dengan itu, tetap bertahan. Karena ada mahkota kehidupan yang akan diberi, tupal hanguluan yang akan diberikan Yesus kepada kita pada hari penghakiman ketika Yesus datang yang kedua kali. Yang mau kita bawa pulang sebahagian lagi adalah sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersuka cita. Karena napas kehidupan yang diberi ini adalah tanggung jawab kita dengan melihat semua apa yang akan diberikan Yesus kepada kita. Tentang penderitaan tidak boleh mengurangi iman percaya kita. Tidak boleh itu sebagai alasan untuk meninggalkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah pertanyaan kita akhir-akhir di gereja kita. Yang mau kami sampaikan adalah apa yang mau kita bawa pulang dari pertanyaan ini. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan melalui firman-Nya malam ini adalah, jadilah sebagai seorang percaya yang senantiasa hanya sepenuhnya mengandalkan Dia dan menaruh harapan kepadanya. Tentang penderitaan, masing-masing itu harus kita terima. Kenapa? Penderitaan itulah yang semakin mematangkan dan mendewasakan iman percaya kita. Kalau penderitaan tidak ada, kalau pergumulan tidak diizinkan dalam kehidupan kita, maka hidup kita ini akan mudah dan gampang. Sedangkan penderitaan dan pergumulan masih terjadi dalam hidup kita, kita masih menggampangkan kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita malam ini, yang kita nanti-nantikan adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi jangan kita tanyakan kapan datang. Yang paling penting adalah mengerjakan keselamatan yang diberikan Yesus itu, yaitu kebenaran, keadilan akan firman Tuhan, kepastian firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi surat terbuka yang bisa dibaca setiap orang oleh siapapun, bahwa kita adalah Kristen, yang artinya pengikut Yesus. Oleh karena itu bersukacitalah
Karena malam ini masih diberi kesempatan bagi kita menghadiri ibadah pertandingan ini dan mendengar firman Tuhan. Jadilah pelaku dan penikmat firman Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap puji syukur kepadamu ya Bapa, atas kesempatan dan kehidupan yang masih Kau beri kepada kami. Lewat dengar-dengaran firman-Mu, lewat firman-Mu, karena pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Berkuasalah atas kami. Hamba-Mu hanyalah sebagai alat, sesungguhnya Engkau yang bekerja, Engkau yang berkata-kata. Engkau yang memeteraikan semua firman yang telah kami dengar di hati dan pikiran semua kami yang hadir dan yang mendengar firman-Mu. Sehingga boleh kami kuat dan mampu untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan mengikut Engkau. Hidup kami adalah menanti-nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi di saat kami menanti kedatangan Yesus kedua kali, biarlah kami menjadi pelaku dan penikmat firman Tuhan. Karena Engkau tidak membiarkan kami menjadi yatim di dunia ini. Kau mengutus Roh Kudus. Ya Roh Kudus, hadirlah di hati dan pikiran kami. Sehingga Engkau yang mengajari kami, mengingatkan kami untuk senantiasa menjadi pelaku penikmat firman Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-Mu di gereja ini. Engkau yang menyertai dan memampukan sehingga banyak orang yang datang beribadah ke gereja ini dan menjadi orang-orang percaya di tengah-tengah masyarakat. Biarlah kami bawa firman-Mu yang kami dengar di tengah-tengah kehidupan kami, karena kami hanya mengandalkan Engkau dan menaruh harapan kepadamu. Banyak dosa pelanggaran kami ya Bapa, ampuni kami atas kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah Engkau Bapa. Amin. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Dalam masa menjelang
Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur atas lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah lewat ibadah pertamiangan ini, segenap pengurus, penetua, anggota jemaat GKPI Padang Bulan semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami makin dikuatkan dalam iman, bimbinglah kami untuk dapat memuliakan dan mengagungkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, serta merindukan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi setiap pribadi lepas pribadi yang mengambil bagian pada ibadah pertamiangan ini. Secara khusus kami juga mendoakan pimpinan gereja kami dari yang terbesar, yang tertinggi sampai yang terkecil. Pimpinan gereja kami GKP Pamen, Amang Pendeta kami Aman John Kitop Silitonga beserta keluarga. Biarlah Tuhan semua apa yang dia lakukan di rumah Tuhan adalah buahnya makin bertambah jemaat kami dan makin banyak percaya atas perbuatan dan perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada keluarga Amang Pendeta kami. Kami juga mendoakan secara khusus Tuhan, orang tua kami yang telah manula, yang telah jompo, yang sakit-sakitan, apapun Tuhan penyakit yang diderita, apakah dari mulai kepala sampai ke kaki, biarlah Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan kekuatan. Jangan biarkan Tuhan dalam kesesakan, kekhawatiran, ketakutan di ujung daripada masa kehidupannya. Tetapi Tuhanlah yang menjagai, Tuhan yang memberikan penghiburan, Tuhan jadi andalan kekuatan bagi orang tua kami. Begitu juga Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami dari yang terkecil sampai yang besar Tuhan, baik yang sekolah, yang mencari kerja, khususnya juga Tuhan yang mencari teman hidup. Biarlah melalui ibadah kami pada malam hari ini kami berseru kepada Tuhan. Biarlah jodoh-jodoh anak kami yang seturut dan setaat dengan Tuhan tidak menyimpang dan tidak hanya karena kecantikan atau kegantengan, tetapi hanya satu nama yang kami kenal, hanya Tuhan Yesus yang disembah. Itulah menjadi calon daripada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan seluruh rangkaian acara ini Tuhan, biarlah Tuhan yang mengawali dan mengakhiri. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan akan bergerak, akan mengaliri seluruh daripada keluarga besar GKP Pamen dari sektor 1 sampai 13. Kami boleh bersyukur pada malam hari Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah madah indah dan ku menyanyi bergemar, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku.
Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan persembahan pada malam hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 9. Demikian firman Tuhan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita. Maka kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan malam ini. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai, sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Nya tiada putusnya, hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu,
jadilah Jadilah kehendak-Mu di bumi kami seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah Ampunikanlah kami akan kami kesalahan kami, kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah bersalah kepada kami. kami. Dan Dan jangan jangan membawa kami dalam dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, Kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.